Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam My News Prime. Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan FIFA. Namun Presiden meminta semua pihak menghormati keputusan FIFA serta meminta untuk tidak saling menyalahkan. Harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Iya, FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah serta PSSI. Salah satunya adalah di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sempat terbang ke Doha, Qatar untuk melobi agar Piala Dunia U20 tetap diadakan di Indonesia. Perjuangan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 harus kandas setelah FIFA secara resmi memutuskan mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Banyak perjuangan yang telah dilakukan Indonesia, diantaranya sejumlah persiapan yang telah dilakukan. 6 stadion telah dibenahi agar layak untuk menggelar pertandingan sesuai dengan standar FIFA. Bahkan Senin lalu, tim dari FIFA sempat melaksanakan pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali. Pengecekan ini dilakukan terhadap seluruh fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta, seperti fasilitas parkir, pintu masuk, area lapangan, hingga ruang ganti. Secara tim, persiapan untuk berlaga di ajang Piala Dunia U20 juga sudah dipersiapkan dengan matang. Timnas U20 Indonesia sudah menjalani pemutusan latihan dan berlaga di Piala AFC U20 sebagai persiapan mengikuti Piala Dunia. Namun mimpi anak-anak muda ini harus dipupus karena mereka akhirnya batal tampil di Piala Dunia. Sebelum FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo telah mengutus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menemui tim FIFA untuk mencari solusi terbaik agar status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tidak dibatalkan. Namun FIFA tetap bersikukuh memutuskan untuk melepas Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20. Dalam rilis resmi, FIFA menyatakan kondisi di Indonesia tidak ideal untuk menggelar ajang yang dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah, organisasi massa, bahkan partai politik menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar di Bali dan Solo, Jawa Tengah. Ya, FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Apa saja sebenarnya ini membuat FIFA mengambil sikap dan mendasari putusan ini, serta tentunya bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depan. Saat ini kami telah terhubung bersama dengan Arya Sinulinga dari Exco PSSI dan juga politisi PDIP Arya Bima. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Arya. Saya ke Bang Arya terlebih dahulu sebelum nanti saya ke Pak Arya. Bang Arya, dari PSSI sendiri, ya tentunya kami tahu sudah terpukul, tapi mungkin langkah seperti apa yang akan diambil ke depannya, terutama dengan adanya harapan. Semoga sanksi yang membayangi Indonesia tidak seberat yang kami khawatirkan. Ya, sekarang kita masuk ke bagaimana kita tidak disanksi. Itu yang perlu kita siapkan, karena apapun ceritanya setelah kegagalan ini kan nanti yang berat itu adalah sanksinya. Makin berat lagi nih, kita udah kecewa nggak bisa bikin event internasional dunia seperti ini, habis itu nanti kita disanksi lagi oleh FIFA, itu akan berat. Maka kita mau nggak mau menyiapkan argumen-argumen yang nantinya kan ini secara nggak langsung kan kita ada koordinasi dan komunikasi dengan FIFA. Nah, jadi kita akan melakukan koordinasi ini dengan cepat supaya
apa yang dibutuhkan oleh FIFA yang membuat kita nggak disanksi itu yang akan kita lakukan, Mbak. Oke, Bang Arya, tapi kalau boleh tahu sanksi terberat apa? Sanksi terburuk apa yang bisa kita terima? Sanksi yang terburuk adalah kita di-ban, artinya kita nggak bisa mengikuti pertandingan-pertandingan internasional Oke. di dunia. Kemudian liga kita, Liga 1, 2, 3 itu nggak diakui oleh FIFA, karena itu kan bagian dari liga yang diakui oleh FIFA. Sehingga kalau itu nggak diakui FIFA, maka kita tidak punya lagi liga di Indonesia, dan itu menjadi kita ini udah kayak liga tarkam lah, gitu ya. Oke. Dan itu akan membuat anak-anak kita, yaitu pemain-pemain di klub kita itu akan ambruk itu, karena mereka nggak punya kerjaan, gitu, Mbak. Oke, tentu kita tidak berharap hal itu terjadi ya, Bang Arya. Masih bisa ada hal-hal yang kita usahakan seperti itu, Pak Arya. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda. Ini saya kutip pernyataan dari rekan satu partai Anda, Pak Hendrawan Supratikno, yang mengatakan walaupun tadi Presiden Joko Widodo sudah kasih disclaimer supaya tidak saling main salah-salahan, tapi Pak Hendrawan mengatakan ini justru jajaran PSSI yang tak bisa melobi FIFA, makanya kita dicoret sebagai tuan rumah. Ada setuju? Oh ya, karena reaksi-reaksi di publik yang terekam di media sosial, media online dan mainstream ini kan kemudian seolah-olah semua persoalan batal ini kan persoalan karena ada statement dari kader partai Pak Iwayan Koster dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang kemudian banyak wartawan juga yang sekarang ini menanyakannya kepada saya, kepada Pak Hendrawan, yang akhirnya saling menyalahkan. Bahkan statement-statement dari kawan-kawan PSSI pun juga tidak mau jujur dari apa yang didengarkan alasan FIFA itu membatalkan, gitu loh. Jadi kami juga melakukan klarifikasi. Yang pertama, memang kami sangat menyesalkan dan ikut sedih akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi kita tidak ada, dan kita bangga sekali sebenarnya kita menjadi tuan rumah. Ya. Kita tidak ada masalah dengan FIFA, kita tidak ada masalah pun dengan tim sepak bola Israel, dan kita tidak punya masalah dengan rakyat Israel, bangsa Israel, yang waktu itu PDI Perjuangan dalam ini adalah sekjen, waktu itu kan menyuarakan, mengkomunikasikan pada saat Israel itu menjadi peserta di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia, komunikasi antara PDI Perjuangan dan pemerintah itu sudah kita lakukan. Ada potensi kerentanan politik dan sosial jika Israel bertanding di Indonesia sejak bulan Agustus. Ya, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa hari kemudian pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara, kita tahu bahwa arah beberapa kelompok yang akan menggunakan momen itu, entah itu dengan informasi 211, 411, jilid 2 dan sebagainya, kita suarakan, kita sampaikan, bahkan juga sampai ke Presiden. Jadi kita bukan mendadak begitu saja. Nah, kenapa? Kita lakukan usulan kepada Pak Pratik, kepada Bu Menteri Luar Negeri, bagaimana kalau ini sampai ada pertandingan Piala Dunia yang Israel ikut di dalam pertandingan U20, supaya ada sikap bijak yang smooth. Jadi inilah yang sebentar, ini saya clearkan dulu. Yang ada masalah waktu itu memang kecaman keras dari rezim pemerintah Netanyahu yang jelas menyampaikan ungkapan yang sangat busuk kepada bangsa Israel dan rakyat Israel, yang jelas-jelas itu membuat suasana panas di sini. Sekali lagi, tidak ada masalah dengan FIFA, tidak ada masalah dengan tim U20 dari Israel dan bangsa Israel, karena dia ingin menghapuskan eksistensi bangsa Israel. Bahkan tegas sekali kita bisa repot, ingin menghapus ya negara Israel dari peta dunia. Palestina maksudnya ya Pak Arya ya? Ya, kenapa waktu itu Pak Sekjen, kan itu diputuskan bulan Juni, Israel itu masuk ke U20. Agustus sudah ada reaksi, ini baru kita buka. Kemarin kita berharap masih akan ada lobby-lobby, karena kita percaya kepada Presiden
tidak ada hubungan dengan politik dan pertandingan U20 FIFA tetap berlangsung. Ya udah, akhirnya kita taat, kita akan dukung ya. Sebagai kepala daerah pun dari kader PDI Perjuangan juga harus kepanjangan tangan dari presiden juga harus ikut mendukung. Jadi perlu kami sampaikan, kita menghargai perjuangan keras dari Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI, termasuk Bang Arya Sinulinga supaya ini tetap berlangsung. Tetapi sekali lagi bahwa ada hal-hal yang sebenarnya sejak awal kita sampaikan untuk hal-hal yang menyangkut urusan lolosnya kualifikasi dari Piala Dunia U20 dari tim Israel. Ini yang saya kira hal yang kenapa akhirnya kita sampaikan, dan waktu kita menyampaikan itu bukan berarti tanpa ada suatu sejarah presiden sebelumnya, karena waktu itu kita melihat FIFA pun juga pernah mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia atas desakan dari negara-negara yang lain. Jadi harapan kami ini menyuarakan agar mata juga terbelalak gitu loh, bahwa ada suatu kekejaman dari rezim Netanyahu yang sebenarnya saya sepakat untuk tidak dilepaskan dari persoalan yang menyangkut olahraga, tapi faktanya di Indonesia tidak bisa. Di Indonesia ini masih rentan sekali karena melihat persoalan-persoalan itu akhirnya muncul berbagai konsolidasi seperti akan menyelenggarakan reuni 2122 atau reuni 212 jilid 2 dan sebagainya. Ini saya sepakat, saya percaya pada PSSI dan Pak Arya Sinulinga untuk melakukan berbagai diplomasi berikutnya, dan kalau FIFA pun akan mensanksi kita, mohon maaf, pernah ada presiden kok seperti apa yang presiden yang kita sampaikan ini, seperti hujatan kepada Rusia terhadap Ukraina, saya kira itu. Baik Pak Arya, walaupun memang sebenarnya dari presiden sendiri sudah mengatakan secara jelas jangan campur adukan olahraga dengan politik. Nah, ya kita taat. Setelah itu kita taat. Setelah itu seluruh kader PDI Perjuangan juga tidak bereaksi apapun kepala negara. Ya. Maka kita support habis pada saat Pak Erick Thohir dan tim PSSI melakukan lobby untuk melakukan reaksi itu. Tapi kalau kita pada waktu bereaksi ya untuk membelalakkan mata dunia lah bahwa ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan dan tidak sesuai standar dengan tujuan negara kita berdiri, yaitu ikut menciptakan ketertiban dunia. Jadi ini sangat substantif. Kekecewaan masyarakat kita sangat memahami betul, ya paham betul ya. Kita pun juga kecewa. Baik Pak Arya, kami dapat poinnya. Yang kita masalahkan adalah hanya jangan sampai kita pengen bergembira ria, pengen kita berbangga ria dengan U20 ini ternyata demo-demo nggak berhenti. Itu kan bayangan-bayangan yang tentunya dari kami tidak ingin itu. Baik Pak Arya, kami dapat poinnya, tapi saya harus ke Bang Arya lagi. Bang Arya, ketika atau PSSI ini menjadi di pundak PSSI lah katakanlah, ini beban terbesar. Tadinya kalau misalnya untuk melobi FIFA supaya kita masih tetap menjadi tuan rumah, tapi sekarang adalah supaya sanksinya tidak terlalu berat. Tapi lagi-lagi ujungnya bisa saja ada kemungkinan PSSI lah yang akan mendapat apapun stigma atau label dari masyarakat Indonesia terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana dari Bang Arya sendiri ketika melihat bagaimana narasi yang beredar, terutama terkait kalau misalnya kita menafsirkan under special atau under some circumstances dalam surat FIFA tersebut, apa yang bisa Anda tangkap? Ya, itu kan artinya FIFA menghitung dan berlandaskan apa yang terjadi saat ini di Indonesia. Penolakan yang dilakukan oleh Indonesia dimulai dari yang di Bali itu, di mana drawingnya mereka menolak yang namanya tuan rumah itu menolak Israel, itu membuat memang sebagai tanda-tanda bahwa kita melakukan diskriminasi terhadap peserta Piala Dunia U20 itu gitu. Sehingga mereka membaca bahwa ini kita sudah melanggar agreement yang sudah kita buat. Itu satu. Yang kedua, memang karena kita juga mengajukan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh banyak pihak untuk maju bahwa Indonesia ingin kasih syarat baru nih kepada FIFA
untuk bisa menyelenggarakan U20, yaitu misalnya ada saja negara berbeda misalnya, atau nggak ada Israel, atau nggak ada bendera atau kebangsaan dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ternyata kan itu kan bagian dari diskriminasi, sehingga kita ditolak oleh FIFA. Akhirnya dicabutlah itu yang namanya tuan rumah U20 itu gitu. Baik. Tapi yang tadi juga menjawab juga sama Pak Henry bahwa itu katanya kegagalan Pak Erik ya untuk itu ya, gimana mau gagal ya. Kalau kita kasih syarat sesuai permintaannya seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kan itu syaratnya termasuk di dalamnya gitu. Oke. Ya pasti ditolak oleh FIFA. Ya, jadi Cuma nggak ada syarat, kita semua kita tenang-tenangannya santai-santai, nggak ada pakai syarat. Mungkin kita diterima semua baik. ini. Baik Bang Arya. Jadi sebenarnya apapun sikap dari orang-orang, terutama juga dari PDIP tadi yang mengatakan sudah bersikap gitu ketika Presiden Jokowi mengatakan, ya tadi jangan campur adukan olahraga dengan politik, nasi sudah menjadi bubur, FIFA sudah membuat sebuah keputusan yang akhirnya menjadi sebuah, putusan tersebut berdampak tentunya bagi Indonesia, terutama sepak bola nasional. Tapi sayang sekali Bapak-Bapak, karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Sehat selalu Bang Arya, Pak Arya. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Arya, terima kasih. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung ricuh. Sesaat lagi kami akan segera kembali.